Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Santika dengan NIM 2110094 dari kelas 1 Depiot. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membacakan hadis Arba'in yang ke-35 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hadis saya. Langsung saja kepada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la dabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakunu ibadillahi ikhwana al-muslimu akhul muslima la ya'zimuhu wa la ya'zuluhu wa la yazibuhu wa la yafiruhu ittaqwa ahuna wa yusiru ila sodrihi salasa marratin bihasab bimri ina syarri an yahkira afakul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun darmahu wa maluhu wa irdahu, riwayah Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak dijual, yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menjoliminya dan tidak mengabaikannya dan mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim antar muslim yang lain haram darahnya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Sudah saya jelaskan hadis ke-35 tadi. Dalam Islam tidak hanya mengatur yang namanya hukum ataupun akidah, namun dalam Islam pun sudah terdapat yang namanya hukum-hukum muamalah, yaitu hukum jual beli. Di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi juga terdapat kata-kata janganlah saling dengki. Nah, ketika kita menjadi seorang muslim, kita tidak boleh memusuhi ataupun iri ataupun dengki kepada saudara muslim kita yang lainnya. Nah, dalam hadis tersebut juga ada tertera jangan saling menipu. Nah, kita sebagai warga muslim, sesama muslim, yaitu ukhwah, yaitu persaudaraan, kita tidak boleh yang namanya saling menipu antara satu sama lain, karena perbuatan itu sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga ada kata-kata yaitu janganlah saling marah dan saling memutuskan hubungan. Kita sebagai saudara muslim tidak boleh yang namanya memutuskan persaudaraan atau ukhuwah kita dengan muslim yang lainnya. Terus ada juga kata-kata yaitu janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Nah, dalam Islam juga itu sudah mengatur yang namanya muamalah, yaitu jual beli. Ketika kita sudah menjualkan barang kita kepada si A, maka si B tidak boleh mendapatkan barang tersebut karena kita sudah menjualnya kepada si A tersebut. Nah, contohnya misalkan saya menjual barang dengan harga 25.000 kepada si A. Terus ada si B menawarkan kepada saya bahwa dia akan membeli barang saya itu seharga 30.000. Nah, dari situ saya sendiri sebagai penjualnya tidak boleh memberikan barang tersebut kepada si B karena saya sudah terikat yang namanya perjanjian atau akad dengan si A tersebut gitu. Jadi ketika saya melakukan, misalkan saya membatalkan perjanjian atau akad saya kepada si A dan memberikan barang saya itu kepada si B, maka saya telah melanggar yang namanya hukum bermuamalah, yaitu hukumnya itu adalah haram hukumnya. Sebagai seorang muslim harus menghindari yang namanya hal-hal yang tidak harus kita lakukan dalam bermuamalah ya. Jadi ketika kita sudah melakukan perjanjian atau akad kepada satu orang lainnya, kita tidak boleh memberikan barang tersebut kepada orang lain lagi karena kita sudah terikat yang namanya perjanjian ataupun akad dalam penjualan tersebut. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, ketika kita sudah menganut yang namanya agama Islam, berarti kita sudah menjalin yang namanya ukhuwah ataupun persaudaraan sesama muslim kita.
Jadi ketika kita sudah mengaku diri bahwa kita itu adalah agama Islam, berarti kita harus saling yang namanya menjaga yang namanya persaudaraan kita sesama agama kita. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, di sini ketika kita sudah menganut yang namanya agama Islam, berarti kita harus mengakui bahwa orang-orang lainnya yang menganut agama Islam tersebut itu adalah saudara kita, yaitu kita harus menjalin yang namanya ukhuwah ataupun persaudaraan dengan mereka, karena kita adalah satu saudara yang dimana seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan isi dan penjelasan dari hadis Ar-Raban yang ke-35 tadi. Sekarang saya akan membuktikan kepemilikan buku saya, yaitu 400 hadis pilihan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Yang dimana di sini ditulis oleh Musli Sabir. Dalam buku ini terdapat yang namanya 400 hadis yang berkaitan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Mungkin sekian video dari saya. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.